Saya pikir perseteruannya itu tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena ini akan merugikan para pihak. Kita mau bisnis, kita mau dagang. Jadi mungkin solusi terbaik adalah ya bersama-sama kooperatif. Perselisihan merek dagang cairan anti karat antara Geatol 40 dengan WD40 memasuki babak baru dan saling gugat. Ketua Koperasi Pasar HWI Linde Teves Hayam Wuruk Jakarta Barat, Chandra Suwono pun merasa prihatin dengan persoalan yang menimpa Geatol 40 yang merupakan anggota koperasi yang dia pimpin. Chandra berharap ada perhatian dari Komisi 3 DPR RI, agar melindungi pengusaha lokal yang telah berkontribusi bagi perekonomian bangsa. Perlu diketahui, WD40 adalah merek dagang yang berasal dari Amerika dan untuk produk Geatol 40 sendiri merupakan produksi putra bangsa Indonesia. Chandra mengingatkan, perseteruan ini sebaiknya tidak perlu dilanjutkan karena akan merugikan para pihak. Menurutnya, solusi terbaik adalah kedua belah pihak perlu duduk bersama dan lebih kooperatif untuk membicarakan ke depannya. Bahwa ini marketnya besar, sebagian konsumen bisa diambil WD40 dan sebagian bisa diambil Geatol 40 sebagai produk lokal inovasi putra bangsa agar bisa ikut berperan di dalamnya. Terkait dengan perseteruan antara Geatol yang merupakan anggota kami atas nama Pak Benny Bong dengan WD40. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kronologinya. Bahwasanya Benny Bong ini sudah memiliki sertifikat produk Geatol sejak tahun 2008. Nah, pada saat itu juga sebetulnya WD juga memiliki sertifikat. Pada tahun 2011, 2012, 2013, WD40 mencoba melengkapi sertifikatnya dengan kategori 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, WD40 menggugat Geatol 40 di pengadilan niaga. Di pengadilan negeri untuk mencabut sertifikat Geatol. Dan hal itu mereka berhasil melakukannya hingga tahun 2018 secara total Geatol kalah sampai di MA. Kemudian Geatol bisa hidup kembali melalui diterbitkannya peraturan presiden tahun 90 nomor 90 tahun 2019 terkait dengan tata cara mekanisme untuk banding merek di HAKI. Kesempatan itu digunakan oleh Pak Benny Bong untuk melakukan banding merek di HAKI. Dan keputusannya dimenangkan. Sehingga sertifikatnya pun kembali diterbitkan. Nah, karena tahun 2015 kita digugat kemudian dicabut izin edar kita, sertifikat kita, maka dari situ menimbulkan kerugian. Nah, atas dasar itulah tahun 2020 Geatol atas nama Benny Bong melakukan gugatan ganti rugi kepada WD40. Dan hal itu sudah kita lakukan, kemudian jadwal persidangannya adalah di tanggal 6 Januari. Namun pada hari tanggal 6 Januari, kuasa hukum dari dari WD40 itu tidak sempat hadir. Kita nggak tahu alasannya kenapa nggak hadir, tapi di sini saya melihat bahwa dari gugatan kita itu di Agustus, tapi baru disidangkan di tanggal 6 Januari. Ini tenggang waktunya sangat panjang. Kenapa bisa terjadi? Karena alasannya bahwa kantor pusat mereka itu di California. Karena memang pabrik WD40 itu ada di California. Dan menurut saya, hari ini, kalau alasan untuk kirim dokumen sampai berbulan-bulan itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Karena kita tahu sekarang zaman digital ya, mungkin pada hari yang sama juga harusnya di California bisa terima. Nah, oke, itu satu persoalan. Berikutnya adalah tuntutan kita itu tidak dijawab oleh WD40 di tanggal 6 itu, mereka tidak hadir. Bahkan beberapa hari kemudian mereka melakukan gugatan balik untuk mencabut sertifikatnya Geatol seperti yang mereka lakukan di tahun 2015. Di sini saya melihat tidak adanya etiket baik dari WD40. Kenapa? Karena dengan dia menggugat kembali Geatol, artinya kasus ini menjadi rancuh. Kenapa rancuh? Karena satu objek, para pihak yang sama, tapi ada dua gugatan. Ini menyalahi, menciderai hukum Indonesia. Ini juga menciderai asas pengadilan Indonesia yang sederhana, cepat, dan murah. Dengan adanya gugatan ini,
akhirnya menjadi rancuh karena ada dua gugatan gitu. Dalam kasus ini saya ingin supaya untuk mencolek Komisi 3 wakil kami, wakil rakyat untuk intens terhadap kasus ini karena ini menyangkut harga diri bangsa. Bagaimana produk inovasi dari putra bangsa itu bisa dimatikan oleh barang impor. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi. Maka itu akan lebih baik bahwa Komisi 3 itu, khususnya Komisi 3 itu memperhatikan kasus ini, lalu membantu putra daerah, membantu putra bangsa, supaya yang terkait dengan kasus ini bisa dipanggil untuk diklarifikasi. Misalnya Kemenkumham, para pihak yang terkait, WD 40, Get All, itu bisa dipanggil untuk diselesaikan masalah ini. Karena kalau melalui pengadilan, ini akan bertele-tele, akan panjang sekali. Ini bukan yang kita harapkan. Padahal Get All 40 itu bisa mengedukasi ekonomi bangsa. Karena di situ mempekerjakan banyak sekali karyawan. Dengan itu harusnya pemerintah itu memberi dukungan. Dukungnya seperti apa? Kepastian hukum. Ruang berikutnya adalah dukungan memberi ruang berinovasi bagi produk-produk lokal, tidak hanya pada Get All, tapi juga bisa pada produk-produk lainnya, sehingga produk-produk kita itu bisa memiliki daya saing untuk di dunia internasional. Itu harapan kami. Sebagai kita bicara, selain juga ketua koperasi, juga kita juga sebagai pengusaha. Tentu kita berharap bahwa ekonomi kita itu tidak dijajah. Market kita yang 270 juta orang itu tidak diambil oleh produk-produk dalam negeri. Tetapi bagaimana produk dalam negeri, produk putra bangsa bisa diedukasi, bisa berperan di situ. Saya pikir persekutuannya itu tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena ini akan merugikan para pihak. Kita mau bisnis, kita mau dagang. Jadi mungkin solusi terbaik adalah ya bersama-sama kooperatif. Karena kalau sampai dengan saat ini saya lihat WD 40 itu kurang kooperatif. Sebagai bukti tidak kurang kooperatifnya adalah gugatannya itu bukannya dijawab, tetapi dibuat gugatan baru, membuat rancuh. Nah, saya pikir ini perlu duduk bersama, ya kan, membicarakan ke depannya lah, bahwa ini marketnya besar, ya sebagian mungkin WD 40 bisa mengambil dan sebagian juga mungkin Get All sebagai produksi dalam negeri, inovasi putra bangsa juga bisa ikut berperan di dalamnya.